Halo teman-teman, apa kabarnya? Kalian, saya percaya baik-baik saja ya. Sukacita damai di pekerjaan dimanapun kalian menonton video ini teman-teman ya. Semoga tetap sehat dan selalu diberikan kemudahan ya. Seperti biasa teman-teman, di sini aku akan membahas informasi politik terbaru yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir. Jelek-jelek ini, saya adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Jelek-jelek saya pernah Panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Lalu kalian seenaknya saja hanya mau dengan kekuasaan untuk kekuasaan. No. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025, ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa. Beri jatahnya kepada Bla 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 bla. Lah saya bilang, karena jelek-jelek ini, saya adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pangkat lo apa sih? Jenderal. Jelek-jelek saya pernah Panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Sombong amat. Boleh dong sekali-kali sombong. Ngaca. Kalau ngaca di sumur, biar kalau kaget nyemplung. Kuburan pikirin, berapa duit semeter? Enak aja. Sekarang udah pada pusing lo. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Gimana gua tahu? Malamnya gua tanya juga dijelasin. Namanya keren. Perkenalkan nama saya Buluk Gonzales, ladies and gentlemen. Oke? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang suka terima bansos? Angkat tangan. Jangan bohong. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong. Ya nggak apa-apa, terima aja. Tapi nanti nyoblosnya jangan goyang loh. Aku sayang tapi kaya tak faham apa aku pendam. Rasa sakit dalam aku simpan. So sekarang kau dah dalam. Lo orang bansos tuh ya uangnya rakyat jangan lupa lo. Wah kayaknya lu. Gak bahaya tak? Jadi kalau mikir itu lurus. Ada yang mengatakan silakan kita memilih yang lurus. Nah ingat lo, ini ya nyoblosnya 5 menit. Kalau salah milih pemimpin, ngerasain akibatnya 5 tahun lo. Sekarang pertanyaan terakhir saya, kalau belum jadi presiden udah intimidasi rakyat, udah pakai uang negara,
pemimpin yang benar apa enggak, apa bagus apa enggak. Kurang keras. Sampai di sininya mau meledak. Kan ibu aja yang udah tua bisa. Tidak. Ibu kan pakai mic. Thank you very much. Thank you. Bla 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 bla. Megawati ini lama-lama kelihatan aslinya. Orangnya itu sombong. Tapi sebetulnya itu yang disombongkan itu apa sih? Yang dibanggakan itu apa? Memang betul, dulu itu pernah menjadi panglima tertinggi, pernah menjadi presiden yang kelima. Tapi itu karena menggantikan Pak Gus Dur, bukan karena pilihan rakyat. Itu aja kok sombong. Iya. Pak SBY, Pak Jokowi yang menjadi presiden 2 kali karena dipilih rakyat, itu lo nggak sombong. Orangnya diem-diem saja dan juga tidak pernah membanggakan, wah aku ini presiden, wah aku ini panglima tertinggi. Itu lo nggak pernah. Padahal bener. Pak SBY ini juga mempunyai partai, namanya Partai Demokrat, dan juga menjadi ketua umum dan sekaligus menjadi presiden. Itu lo nggak pernah sombong, diem-diem aja. Apakah karena Megawati ini takut kalah nanti di pemilihan tanggal 14 ini sehingga mengeluarkan taringnya? Megawati ini pertama ya tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 yaitu di pasal 7B, pasal 24 dan pasal 24C. Fakta loh, PDIP tanpa Jokowi keok. Nyatanya Bu Mega nyalon 2 periode kalah terus ya, 2004, 2009 kalah. Tapi 2014, 2019 menang. Ketika ditinggal oleh Pak Jokowi, PDIP juga melorot. Betul nggak? Ini fakta. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi tanpa PDIP itu bukan siapa-siapa, itu terbalik. Ya orang boleh berpandangan, tapi ada yang berpandangan juga bahwa PDIP tanpa Pak Jokowi keok. Itu terbukti loh. 3 kali kontestasi Pilpres PDIP kalah. Sama Pak SBY 2 kali kalah, Bu Mega ketua umum loh, kalah loh. Tapi Pak Jokowi 2 kali periode walaupun bukan ketua umum menang. Dan 2024 Mas Ganjar juga kalah karena tidak didukung oleh Pak Jokowi. Ini fakta. Partai juga sama, ketika Pak Jokowi tahun 2014, 2019 itu di atas 20%, sekarang hanya 17% tanpa Pak Jokowi. Itu fakta. Haram namanya kelompok-kelompok mau melakukan kekuatan kekerasan kepada rakyat Indonesia. Terus terang loh, hadapi saya. Dialog. Saya pun rakyat Indonesia. Saya pun yang punya tanah ini. Saya pun yang punya anak-anak saya di tanah ini. Saya pun mengalirkan darahnya dengan orang tua saya, kakek nenek saya,
kritik kepemimpinan politik. Ada sebuah pernyataan menarik yang ingin aku bahas hari ini, teman-teman ya. Kalau kita lihat lama memimpin sebuah partai ternyata tidak selalu menjamin kedewasaan dalam berpolitik. Kadang semakin teriak gitu ya, justru semakin tidak jelas arahnya. Contohnya ya, ada sosok yang merasa perlu terus mengingatkan orang akan pencapaiannya gitu ya di masa lalu gitu ya, seolah-olah haus validasi, padahal tanpa perlu diungkapkan berulang kali, orang-orang sebenarnya sudah tahu kok tentang statusnya. Pernyataan Prabowo soal makanan bergizi. Lalu ada juga pernyataan dari Pak Prabowo Subianto tentang program makan bergizi gratis ya untuk anak-anak Indonesia. Di sini Pak Prabowo meminta maaf karena program ini belum bisa menjangkau seluruh daerah. Menurut beliau, ini butuh waktu karena ada banyak tantangan fisik dan administrasi yang harus diatasi gitu ya. Tapi yang menarik teman-teman, ini menarik, Pak Prabowo juga menegaskan bahwa beliau tidak ingin masyarakat berterima kasih. Why? Kenapa? Karena menurut beliau memberikan hak kepada rakyat adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Ini cara berpikir yang menarik, bukan? Ya. Gaya kepemimpinan yang berbeda. Kalau kita bandingkan, ada tokoh lain yang justru terus-menerus menonjolkan apa yang pernah mereka capai. Misalnya saya nih presiden kelima gitu ya. Saya mantan panglima gitu, tertinggi gitu ya. Kesannya gimana ya? Kesannya seperti terlalu sering membanggakan diri sendiri gitu ya. Tapi anehnya tokoh-tokoh lain seperti Pak SBY dan Pak Jokowi yang juga memiliki pencapaian besar cenderung lebih rendah hati, teman-teman. Mereka tidak sering menyebut-nyebut apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ini membuat kita bertanya-tanya, apakah kesombongan itu perlu? Komen nanti di bawah teman-teman ya. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi cara rakyat menilai seorang tokoh. Ada pemimpin yang bekerja dengan tulus tanpa banyak bicara, dan ada yang terus menonjolkan pencapaiannya untuk mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Menurut kalian, mana yang lebih pantas disebut sebagai pemimpin? Pemimpinnya ya pemimpin sejati ya teman-teman ya. Yuk teman-teman, tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan pandangan tadi? Atau mungkin ada beberapa pendapat lain? Monggo tuliskan di kolom komentar. Sepanjang-panjangnya kita coba berdiskusi. Saya sangat penasaran untuk membaca pandangan kalian ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan klik tombol subscribe biar kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi di video berikutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.